Indonesia bukan hanya tentang ribuan pulau, tapi juga ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan, perlawanan, dan persatuan yang membentuk bangsa ini. Halo semuanya, selamat datang di channel KHT Kamu Harus Tahu. Di video kali ini, kita akan membahas Tuanku Imam Bonjol dari peristiwa-peristiwa penting yang mengubah arah bangsa hingga nilai-nilai yang masih kita rasakan sampai sekarang. Mari kita telusuri kembali jejak perjalanan Indonesia. Tuanku Imam Bonjol, ulama, pemimpin, dan pejuang perang Padri di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, pernah berdiri seorang ulama dan pemimpin besar yang namanya terukir kuat dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, tokoh utama dalam Perang Padri, sebuah konflik panjang yang bukan hanya melibatkan senjata, tetapi juga pertarungan nilai, keyakinan, dan kedaulatan bangsa. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Syahab pada tahun 1772 di daerah Bonjol, Pasaman. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan masyarakat Minangkabau yang kental dengan adat dan ajaran Islam. Ia dikenal sebagai anak yang tekun belajar agama, rendah hati, dan memiliki kecerdasan yang menonjol. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Muhammad Syahab memperdalam ajaran Islam kepada para ulama di Minangkabau dan kemudian menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sepulang dari Tanah Suci, ia mendapat gelar imam dan kelak dikenal luas sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia membawa semangat pembaruan keagamaan yang kuat, menekankan pemurnian ajaran Islam dan penegakan moral masyarakat. Pada awal abad ke-19, Minangkabau berada dalam kondisi sosial yang kompleks. Di satu sisi, adat istiadat telah mengakar kuat, namun di sisi lain, banyak praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Gerakan kaum Padri yang dipelopori para ulama muncul untuk melakukan pembaruan. Tuanku Imam Bonjol kemudian tampil sebagai salah satu pemimpin penting dalam gerakan ini. Konflik antara kaum Padri dan kaum adat pun tak terhindarkan. Perselisihan ini awalnya bersifat internal, namun kemudian berkembang menjadi perang terbuka. Situasi semakin rumit ketika kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Masuknya Belanda mengubah konflik lokal menjadi peperangan besar yang melibatkan kekuatan kolonial. Tuanku Imam Bonjol dengan tegas menolak campur tangan Belanda. Ia menyadari bahwa kehadiran penjajah hanya akan memperburuk keadaan dan mengancam kedaulatan Minangkabau. Di bawah kepemimpinannya, Benteng Bonjol dibangun dan dijadikan pusat pertahanan sekaligus simbol perlawanan terhadap penjajahan. Perang Padri berlangsung sangat lama, dari sekitar tahun 1830 hingga 1837. Dalam periode ini, Tuanku Imam Bonjol memimpin perlawanan dengan strategi yang cermat, memanfaatkan medan pegunungan dan hutan. Meski pasukannya kalah persenjataan, semangat juang rakyat tetap menyala karena kepemimpinannya yang tegas dan religius. Belanda berkali-kali melancarkan serangan besar ke Bonjol. Setelah pengepungan panjang dan melelahkan, pada tahun 1837, Benteng Bonjol akhirnya jatuh. Tuanku Imam Bonjol ditangkap melalui tipu daya dalam sebuah perundingan. Penangkapannya menjadi pukulan berat bagi perlawanan Padri. Setelah ditangkap, Tuanku Imam Bonjol tidak dihukum mati, melainkan diasingkan jauh dari tanah kelahirannya. Ia dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain hingga akhirnya menetap di Lotak, Minahasa, Sulawesi Utara. Di tempat pengasingan, ia tetap menjalani hidup sebagai ulama, mengajar agama, dan menjadi panutan masyarakat setempat. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun 1864 dalam usia lanjut, jauh dari kampung halamannya di Sumatera Barat. Meski jasadnya terpisah dari tanah Minangkabau, semangat perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol tidak hanya tentang perlawanan bersenjata, tetapi juga tentang keyakinan, prinsip, dan keteguhan hati. Ia adalah sosok yang berani menghadapi perubahan, konflik, dan penjajahan demi mempertahankan nilai yang diyakininya. Atas jasa-jasanya, Tuanku Imam Bonjol ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya kini dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat
Minangkabau, dan bagian penting dari perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Tuanku Imam Bonjol mengajarkan kita bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak datang dengan mudah. Semua itu adalah hasil dari perjuangan panjang para pahlawan dan rakyatnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah bangsa kita. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan konten tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.